أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini insyaallah akan membahas sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sittatun. Sittah berapa? 6. Yadkhuluna an-nar bighairi hisab. Ada 6 golongan. Yadkhuluna an-nar, dia masuk neraka bighairi hisab, tanpa dihisab. Kalau sudah dikatakan tanpa hisab, maka dari mahsyar itu langsung ke surga atau ke neraka. Ada yang masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Kalau sudah bicara tanpa hisab, artinya dari mahsyar langsung ke surga atau neraka. Kenapa? Karena nanti setelah mahsyar ada hisab, ada mizan, ya, ada sirat, ada syafaat, ada rahmat, ada haud dan seterusnya. Ya. Tapi mereka yang bighairi hisab ini, ketika mereka menjadi bagian dari orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab, maka cukup diberikan catatan amal, imma dari sebelah kiri atau imma dari belakang, dilemparkan begitu, langsung masuk neraka. Misalnya dalam tafsir surat Al-Waqi'ah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Orang dibangkitkan nanti di hari kiamat itu terbagi langsung kepada 3 bagian di mahsyar. Golongan kanan, dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa mereka yang nanti dibangkitkan berada di sebelah kanannya Nabi Adam. Ya, mereka yang nantinya akan digiring ke arah surga sebelah kanan. Yang masy'amah, mereka yang dibangkitkan ada di sebelah kirinya Nabi Adam. Dan akan langsung digiring ke neraka ke sebelah kiri. Nah, itu dikatakan sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau dalam hadis Nabi misalnya menjelaskan tentang sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Ketika itu Ukasyah, salah seorang sahabat Nabi, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u li anni minhum." Ya Allah, doakan kepada Allah agar saya termasuk di bagian yang 70.000 itu. Maka Nabi mengatakan, "Fa anta minhum." Engkau termasuk kan 70.000 itu. Beberapa sahabat kemudian minta juga, "Ya Rasulullah, saya juga pengen." Kata Nabi, "Sabaqaka Ukasyah." Ente udah keduluan Ukasyah, udah habis sudah. Tapi Nabi ngasih beberapa tanda-tanda, salah satunya adalah wala yastarqun misalnya. Ya. Mereka yang enggak pernah minta diruqyah. Nah, pembahasan kita sekarang sittatun yadkhuluna an-nar bighairi hisab. Ada 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab.
Yang pertama yang disebut sebagai al-umara bil jur. Yang kedua wal arabu bil asabiyyah. Yang ketiga wad dahhaqin bil kibr. Ya. Yang keempat wal ulama bil hasad. Yang kelima wat tujjar bil kadhib. Yang keenam wal aghniya apa istilahnya? Ya, wal aghniya bil bukhl. Ya, wal aghniya bil bukhl yang keenam. Nah, ini ada 6 objek atau 6 pelaku. Kemudian Nabi mengaitkannya dengan 6 karakter yang sangat mudah melekat dengan 6 pelaku ini. Masing-masing dibagi oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama adalah al-umara bil jur. Para pemimpin yang memimpin dengan jur, yaitu kezaliman. Artinya karakter kezaliman itu adalah karakter yang sangat mudah melekat dengan kepemimpinan. Ya. Sehingga bukan hanya zulm, bukan hanya zalim, bukan al-umara bizulmi, tapi bil jur. Mereka yang memimpinnya tidak proporsional, tidak dengan keadilan. Zulm, kata zalim itu cenderung perbuatan yang dilakukan terkadang kita nggak punya ilmunya. Dari kata zalam, gelap. Nggak ngerti saya nggak tahu, saya nggak paham. Tapi jur ini kezaliman yang disengaja, diketahui, dikuasai, dia ngerti. Ya. Bukan karena statusnya sebagai pemimpin sebenarnya, tetapi memang karakternya adalah zulm, jur. Nah, ketika dilekatkan kepadanya al-umara sebagai orang-orang yang memimpin dalam tataran atau level dan dalam skup atau ruang lingkup apapun, tetap saja yang berlaku adalah jur tadi. Maka kita bisa perhatikan misalnya ketidakproporsionalan orang-orang yang memimpin itu dalam beberapa aspek. Misalnya adalah kita menyebutnya ketika dengan segala kebijakannya dia tidak memandang misalnya tentang kapasitas. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Dzar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, angkat saya sebagai pemimpin. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Ente itu orang lemah. Gak usahlah minta-minta jabatan. Nabi adil, proporsional. Pemimpin itu yang dibutuhkan adalah pemimpin yang kata Allah, ya, Nabi Musa itu disifati dengan qawiyun amin. Ya, makinun amin, orang yang punya kekokohan, orang yang sudah ajab, orang yang punya strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Dia punya keteguhan jiwa, dia punya keteguhan prinsip, dia punya segala macam. Abu Dzar, ente ini secara ilmu kepemimpinan masih lemah, tapi orang urusan ibadah, wah ente hebat deh. Gitu. Makanya Nabi sedekat apapun hubungan Nabi dengan Abu Dzar, Nabi tidak nepotisme, tidak kolusi sama sekali. Ya. Dia bagikan haknya. I'ta'ul haqqi haqqah. Ketika seorang pemimpin itu meletakkan haknya sesuai dengan porsinya. Ya. Membagi-bagikan itu sesuai dengan kapasitas. Ya. Jangan sampai misalnya hanya punya kekerabatan, kedekatan, tidak punya ilmunya, tidak punya kapasitasnya, dialah yang diterima. Dialah yang kemudian dimasukkan, dialah yang diangkat dan seterusnya.
Ya. Dalam masa COVID kemarin misalnya ada beberapa yang cerita, Ustadz saya ini bingung katanya. Ya. Bansos itu kok yang nerima cuman ya banyaknya kerabatnya RT-nya doang. Itu ada warga yang miskin nggak dapat. Yang RT RW-nya Bemuang kongin cangcingnya ponakannya dapat semua. Pas ngambil tangannya dijembrengin emas ada. Lah kita yang susah kagak dapat. Emang kagak pernah didata apa kita nih? Jur, dia tahu. Kalau dia tahu saudaranya dia sebagai orang yang punya, nggak mungkin dia kasih. Kejadian di Bakti Jaya. Cerita langsung dari salah seorang DKM, Ustadz kita kemarin, di beliau ketua RT. Ustadz, pas saya sampaikan gini tersinggung mungkin dia kan, setelah selesai pengajian dia datang ke saya, Ustadz saya nggak begitu. Kemarin pas bansos, saya ketua RT. Ya. Itu ada warga yang kita bagikan, dulu dicatat sebagai orang yang tidak mampu. Sekarang anaknya sudah kerja dua-duanya, anaknya lah yang bantu orang tuanya. Maka beliau bilang, Pak Haji, saya sudah di cover sama anak saya. Ini silakan ambil kasih warga yang lain. Padahal dia sendiri statusnya nggak mau. Ya. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang punya harga diri iffah untuk tidak sekedar menerima. Tapi di sisi lain kita saksikan juga banyak orang yang justru senang, ya, bahkan mencari-cari dan memburu yang begitu. Ya. Ada program pemerintah itu apa PKH ya. Keluarga harapan, ya itu juga yang anaknya sudah selesai ya, kuliah, ada yang kerja, ada yang udah nggak punya anak kecil lagi dan sudah dapat juga, yang masih kecil-kecil nggak dapat. Nah, kalau ini terjadi dengan konteks jur, kezaliman, kepemimpinan, maka masuk kategori yang pertama. Begitu juga misalnya ada dua orang yang ikut seleksi, yang satu lulusan kampus negeri terbaik, IPK-nya tinggi, pengalaman kerja sudah ada, ya sudah punya anak dua, dia sedang cari pekerjaan. Yang satu baru lulus, mohon maaf IPK-nya biasa saja, kampusnya pun tidak terkenal, antah berantah misalnya begitu. Kemudian belum pernah punya pengalaman kerja. Dua-duanya masuk, CV-nya masuk, surat lamaran masuk. Karena punya kedekatan tertentu, kapasitas nggak punya, dipilihlah dia ini. Al-umara bil-jur. Siapapun yang ada pada tangannya kekuasaan, kepemimpinan yang tidak dilakukan dengan sistem keadilan, tidak menghadirkan proporsionalitas sesuai dengan kapasitasnya, dan tidak menghadirkan kemudian keadilan kepada semuanya, maka hati-hati dengan yang pertama. Sebaliknya, siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Imamun adil. Satu di antara 7 golongan yang Nabi sebut pertama kali akan mendapatkan naungan di padang mahsyar saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang hadirnya kepemimpinannya itu dengan keadilan. Tidak pandang bulu. Enggak ngelihat dia minad da'i, minad du'afa wa syurafa. Ya, minal aghniya awil fuqara. Enggak ngelihat dia orang kaya, orang miskin, orang lemah, orang kuat. Minar rijal awin nisa, disebutkan dalam penjelasannya itu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Minal quraba, baik orang dekat ataupun orang jauh. Enggak peduli. Kalau dia punya kapasitasnya, dia punya kesolehannya, dia pantas mendapatkan itu, dia ikuti semua prosesnya, silahkan. Itu disebut dengan biljur. Zalim itu ya jur beda dengan kezaliman semata. Karena biasanya orang tahu, ini hasilnya ini yang pertama, lihat CV-nya. Oh, ya ini yang kedua, lihat CV-nya. Tapi ini saudara saya gimana ya? Dia tahu kan? Maka kezaliman yang diketahui, kezaliman yang disengaja, bahkan kezaliman yang dikuasai, dia menguasai ilmu tentang itu dan dia tetap berlaku zalim, bahkan ngakalin kezaliman itu, maka identik dengan disebut dengan jur atau jair. Makanya kata Nabi SAW, afdalul jihad, jihad yang paling afdal adalah qaulul haqqi 'inda sultanin jair. Mengucapkan kalimat kebenaran di hadapan sultan, penguasa yang jair, yang zalim tadi.
yang memimpinnya dengan kezaliman dan dia tahu akan kezalimannya, bahkan menyengaja berbuat zalim itu. Ya. Dalam tataran apapun, pemerintahan kah, swasta kah, sipil kah, militer kah, pengusaha kah, dia pimpinan, direktur utama, kepala sekolah di sekolah, ya, atau misalnya rektor di kampus, atau misalnya apapun, ya. Ya, dia ketua umum partai, dia ketua umum ormas, ya, siapapun yang disebut sebagai amir, pemimpin. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal arabu bil asabiyah. Orang Arab yang fanatik dengan kearabannya. Tapi poin kedua ini yang diambil bukan kearabannya, tapi fanatismenya, asabiyahnya. Di zaman itu, orang-orang Arab itu memang orang-orang yang asabiyah, sangat qabaliyah, sangat kekabilahan, sangat kesukuan, sangat fanatik dengan sukunya masing-masing. Ya, merasa bangga punya kemuliaan ketika dia misalnya sukunya Quraisy. Dia sukunya misalnya Adnan. Dia sukunya misalnya istilahnya apa tuh? Keturunannya Utsman, ya. Saya lupa. Jadi ada beberapa suku utama di Arab itu yang mereka itu punya kebanggaan tersendiri. Kalau bukan termasuk Quraisy, bukan termasuk Adnani, bukan termasuk yang beberapa itu, biasa saja. Ya. Makanya Nabi pertama kali menegaskan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada sama sekali yang melebihkan antara orang Arab dengan orang-orang selain Arab kecuali ketakwaan. Nah, asabiyah itulah yang kita ambil, fanatisme, ya, primordial. Ya, isu-isu tentang chauvinisme atau primordialisme dan seterusnya itu, kesukuan, kedaerahan. Bahkan kalau kita mau perluas, ketika fanatisme itu menyangkut dalam hal cara beragama, bukan fanatik dalam beragama. Fanatik dalam beragama hukumnya wajib, harus. Kita fanatis terhadap agama kita, wajib. Nabi Muhammad misalnya dihina, kalau kita nggak fanatik, kita nggak akan tersinggung. Al-Quran diinjek-injek, dibakar-bakar, ya, dijongkok-jongkokin begitu. Kalau kita nggak tersinggung, kita nggak punya fanatisme terhadap agama. Wajib fanatis terhadap agama. Tetapi yang tidak boleh adalah fanatik terhadap cara beragama. Contoh, saya mencintai Nabi SAW, wajib fanatik. Tapi bagaimana mengekspresikan cinta kepada Nabi dalam hal cara beragama, nggak boleh fanatik. Ada yang cara mencintainya dengan maulidan, ada yang cara mencintainya dengan pengen kunjungan kepada Nabi tiap bulan, dia umroh, ziarah Nabi. Ada yang fanatiknya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, silahkan. Ada yang fanatiknya dengan senantiasa memperbanyak sholawat, boleh. Itu cara beragama. Tetapi fanatisme dalam beragama wajib. Sehingga asabiyah itu tidak melahirkan sikap merasa paling benar dan paling mulia. Ya. Fanatisme terhadap golongan, ormas. Misalnya saya orang NU, saya bangga dengan ke-NU-an saya. Maka tidak boleh, saya tanya, NU agama atau cara beragama? Orang mengatakan NU adalah jam'iyah. Dia organisasi. Ya. Agamanya bukan organisasi. Organisasi tidak mungkin bisa menjadi agama. Sampai kapan? Agama ya agama. Tapi sungguh disayangkan misalnya ada orang yang dengan ormasnya, dengan ke-NU-annya, Muhammadiyahnya, Ali Irsyadnya, atau kemudian Persisnya dan seterusnya, sampai merasa yang selain daripada dia adalah yang tidak benar. Ya. Dia katakanlah sebagai macam-macam lah, ya, cara beragama itu. Ya. Bahkan dalam hal mazhab sekalipun, kalau saya mazhabnya Syafi'i, saya nggak boleh fanatik berlebihan dengan cara beragama saya dalam mazhab Syafi'i. Sehingga mengatakan bagi orang-orang yang tidak maulid, ya, yang tidak kunut, salah. Yang benar adalah yang kunut saja, itu nggak boleh. Ya. Bahwa sholat subuh wajib, fanatis kita. Kita fanatik dengan sholat subuh, tapi bagaimana cara menjalankan sholat subuh? Ada yang
kunut, ada yang tidak kunut, yaitu cara beragama. Ya. Makanya mereka-mereka yang contoh di Indonesia ini sebenarnya nggak ada yang fanatik dalam mazhab, cuman kebanyakan orang nggak ngerti tentang mazhab itu. Contoh, kita kebanyakan katanya mazhab Syafi'i, Pak. Betul? Baik. Azan jari telunjuk ini sering nutup telinga begini. Betul? Tahu ini mazhab apa, Pak? Yang azannya begini mazhab apa? Hanafi. Syafi'i nggak ada tuh azannya telunjuk dimasukin ke telinga begini, nggak ada. Maliki nggak ada. Hambali nggak ada. Hanafi baru azannya telinga ditutup pakai telunjuk. Jadi sebenarnya kita ngamali mazhab apa? Nggak ada kan sebenarnya. Tapi kenapa sikap seolah-olah fanatisme terhadap satu nilai ajaran tata cara beragama itulah yang kemudian kita asabiyah. Sampai mengatakan yang lain tidak benar, yang lain salah, yang lain bid'ah, yang lain sesat, yang lain kafir, yang lain ini dan seterusnya. Nggak boleh. Jilbab kita itulah yang paling benar. Jilbab itu harus putih misalnya. Jilbab itu hanya boleh warna-warna tertentu. Kalau nggak hitam putih, hitam putih, hitam putih. Yang lain nggak boleh. Ya. Warna kan tidak bisa dikasih hukum. Kalau kita belajar usul fikih, yang namanya hukum itu berkaitan dengan af'al mukallafin. Tentang perbuatan mukallaf, bukan tentang benda. Bisa kita menghukumi sebuah pisau? Nggak bisa. Tapi kalau pisau itu kita jual kepada mafia, dengan kita jual kepada juleha, ya, juru sembelih halal, kan ada sekarang istilah juleha ya, juru sembelih halal. Kita mau jual pisau ke para juleha, dengan jual pisau ke para perampok. Hukumnya apa? Bukan pisaunya yang dihukumi, tapi transaksi kepada siapanya yang dihukumi. Karena hukum bicara tentang perbuatan, bukan tentang kata benda. Sehingga nggak bisa kita hukumi dengan asabiyah, dengan fanatisme terhadap sesuatu yang kita sendiri nggak paham tentang perbuatan itu. Nah ini asabiyah terhadap golongan, terhadap pendapat. Kalau sudah ngomong terhadap satu hal, apapun yang disampaikan oleh si fulan selalu benar. Ini hati-hati sekarang fenomena pilpres, ya asabiyahnya luar biasa. Ya. Ada orang yang sampai mohon maaf mendewa-dewakan Pak Jokowi, mendewa-dewakan Pak Prabowo, mendewa-dewakan Pak Anies Baswedan lah dan seterusnya. Tugas kita nggak sampai harus mengasabiyahi diri kita kepada mereka. Selama mereka manusia pasti ada benar ada salahnya, ada kurang ada lebihnya. Tidak perlu kita kemudian asabiyah kepada pribadi seolah-olah apapun yang dikatakan dia selalu benar, nggak pernah ada salahnya dan seterusnya. Nggak boleh. Ya. Kita juga cinta terhadap misalnya ya kesukuan kita. Pokoknya cuma pengen gaul kalau saya orang Minang cuma nama orang Minang saja. Ya, ada orang Sunda lewat, ya orang Sunda nih. Nagih-nagih hutang kayaknya nih ke tukang kredit nih misalnya. Nggak boleh. Lihat orang Padang lah, ini pasti nih saya pengen di prospek dia pengen jual sesuatu kepada saya. Nah, nggak usah asabiyah itu kita singkirkan saja. Ya. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia yang merdeka, nggak punya ikatan apapun sebelumnya kecuali ikatan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lahir di alam rahim itu Allah hanya mengikat kita dengan ikatan tauhid. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian? Kita bersaksi kita semua Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita semua. Hanya itu ikatannya. Lahir ke dunia, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan memang kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah untuk kalian saling memahami satu dengan yang lain. Ta'aruf bukan untuk asabiyah. Ya, bukan untuk melahirkan fanatisme, golongan dan ego sektoral dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, waddahaqin bil kibr. Raja-raja kecil yang sombong. Ya, raja-raja kecil yang sombong. Kalau tadi amir itu pemimpin-pemimpin besar dengan kezalimannya, dengan jurnya, ini ada raja-raja kecil sombong. Saya ambil cerita sedikit di Kelurahan Tugu sekitar 1 bulan yang lalu. Di sebuah RT saya ketemu dengan beberapa ibu-ibu yang curhat. Ustaz, ini RT kita baru. Ya.
Sampai sekarang udah 2 tahun kagak akur sama warga. Kagak akur sama warga. Mending RT yang lama, kata dia. Emang apa, Bu? Ya, orang Betawi kan. Kita selama ini, Tat, dia bilang, yang ngurusin posyandu kita, ngurusin posbindu kita, ngurusin PKK RT kita. Ya. Kalau ada acara apa-apa, ada kegiatan apa-apa, program apa-apa dari pemerintah, kita yang turun ke masyarakat seterusnya. Itu RT lama gitu, Tat. Kita dilibatin. Data ada sama kita ini sekarang. Ini RT baru, habis dia ngejabat, sampai sekarang kita kagak disawanin. Ya, data kita kagak diminta, bahkan semua kita diganti sama ibu-ibu yang lain, yang baru. Nah, ibu-ibu kalau digituin kan, ya, sakit hati. Tiap tahun ngurusin, tiba-tiba disingkirin. Ya. Padahal yang namanya PKK ini kan ikhlasnya luar biasa, Ibu ya. Kagak ada cuannya begitu kan. Apa satu kata yang kemudian mendeskripsikan semua curhatan mereka? Kita kaitkan dengan waddahaqin bil kibr. Raja-raja kecil yang sombong. Persis apa kata mereka? Kata mereka gini, Tat, itu RT. Dah baru jadi RT udah belagu banget. Begitu. Dah. Orang Betawi. Ya kan? Dah baru jadi RT doang belagu banget. Kata dia begitu. Jadi baru jadi raja kecil sombongnya luar biasa. Ya. Ada apa namanya di masjid di Mekarjaya, DKM-nya cerita begini. Ya, pas Ramadan kemarin, beliau angkat seorang jadi ketua panitia kegiatan i'tikaf. Kegiatan i'tikaf. Itu kan masa jabatannya cuma 10 hari kan, kira-kira begitu. Rapat, DKM diundang. DKM ngasih masukan. Pak, ini bagusnya begini, Pak. Apa kata ketua panitia? Pak DKM nggak usah ikut campur, kan saya ketua panitianya. Ya, ini bagi saya ini yang terbagus begini, udah nggak apa-apa, kita lanjutin begini aja ya. Subhanallah. Baru jadi ketua panitia udah belagu banget. Udah nggak mau nerima masukan lagi begitu. Subhanallah. Mekarjaya Pak Haji, Mekarjaya, bukan di sini. Mekarjaya. Ini ada lagi misalnya cerita masalah apa Idul Kurban, Idul Adha. Ya, diangkat panitia ya perayaan Idul Adha sekaligus penyembelihan hewan kurban. Sama, subhanallah. Baru jadi ketua panitia dikasih masukan sama DKM udah gak mau lagi gitu ya. Dikasih masukan sama jamaah udah gak mau lagi. Merasa ketua panitia gitu. Subhanallah. Baru jadi begitu aja sombongnya bukan main gitu ya. Nah, ini yang kata-kata Nabi SAW, waddahaqin bil kibr. Baru jadi raja kecil aja sombongnya luar biasa. Gimana kalau udah jadi besar? Gitu. Nah, kalau yang pertama, ya, kezaliman dikaitkan dengan kepemimpinan dalam taraf yang besar-besar, tinggi-tinggi dan seterusnya itu, ya. Kenapa mereka masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab? Karena ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah akan satu perbuatan zalim karena perbuatan zalim itu menghadirkan kegelapan pada hari kiamat di neraka. Tarhaquha qatar, gelap semuanya pandangan. Itu hanya ada di neraka, di surga terang. Ya. Bukan berarti di surga udah pasang listrik PLN, bukan, tapi memang terang begitu, banyak cahaya. Nah, yang kedua asabiyah, kenapa masuk neraka? Karena manusia mengikatkan dirinya terhadap sesuatu yang enggak perlu diikat. Tapi manusia mengikatkan dirinya harusnya kepada zat yang menciptakan. Allah enggak mau diduakan dalam hal itu, maka udah silakan neraka tanpa hisab. Nah, yang ketiga, orang-orang yang sombong, bil kibr. Kenapa? Karena sombong adalah kata Allah dalam hadis qudsi, selendangku dan siapa yang mengambil selendangku pasti aku azab. Dan tidak akan masuk surga orang-orang yang punya sebesar biji zarrah kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Sekecil apapun kesombongan enggak bisa masuk surga. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wat tujar bil kadzib. Pedagang yang bohong, yang berdagangnya dengan dusta. Berarti bohong ini identik dengan dagang. Zalim identik dengan kepemimpinan, fanatisme identik dengan golongan, kesukuan,
Kemudian sombong identik dengan orang yang dikasih kuasa kecil-kecil, tugas kecil-kecil gitu ya. Nah, yang keempat adalah dusta itu identik dengan orang yang bertransaksi sebagai seorang pedagang. Ya. Misalnya, ya tentu bukan tentang orang jual kongguan isinya opak, itu mah pas lebaran ya. Tapi contoh begini, ketika orang jual beras misalnya, istri saya ketika praktek di rumah sakit HGA itu sempat dapat sebagai karyawan swasta gitu ya, dapat paket lebaran waktu itu. Saya ingat betul tahun 2017 kurang lebih. Itu dapat sembako, ya, dapat beras. Ini saya nggak tahu ceritanya apakah mereka yang dikerjain sama vendornya atau gimana. Berasnya Pak lebih layak disebut sebagai makanan ayam. Ya. Jadi kita mau masak itu lama sekali, nyari berasnya itu, kotornya luar biasa, berkali-kali cuci, keangkat lagi itu yang apa serbuk-serbuknya, batu-batunya, la ilaha illallah. Saya bilang ini mah bukan buat kita makan, udah kasih aja dah. Ya. Yang saya nggak habis pikir itu kalau ada orang yang dagang sampai begitu, kecuali misalnya ya dia memang sengaja ngerjain gitu ya. Tapi kan nggak mungkin lah, namanya rumah sakit besar gitu kan. Mungkin dia dikerjain sama pedagang atau dengan vendor dan seterusnya. Ketika ada orang jual beras yang atasnya bagus, bawahnya rusak. Ada orang jual semangka, ibu semangkanya merah, nggak ada biji, silakan cobain. Nyampe rumah biji semua. Kagak ada merah-merahnya, apek doang misalnya. Ya. Suruh nyobain jeruk, ini manis bu, manis. Kita cobain manis. Nyampe pulang dikasih yang asem semua. Beli dua. Lagi musim aja ya. Beli durian kan, cium-cium katanya. Wah, Masya Allah, wangi nih kan. Pas dibuka ya Allah, demak semua isinya. Ya. Nah kita kan sebagai apa namanya pembeli, patokan kita kan apa yang disampaikan. Ya. Sudah jelas-jelas di etalase harganya 3.000, pas di kasir harga di laptopnya beda. Ya. Alasannya apa? Ini belum kita update harganya. Ya. Terus ente jual apaan kalau nge-update? Patokan kita kan al-urf, al-ada muhakkama. Yang namanya tradisi itu, kebiasaannya harga itu yang terpampang, bukan yang ada di komputer ente dong. Gitu. Ente mau nipu gitu. Nggak bisa kita jual sesuatu baju ukuran XL, kita tulis L di sini, ya kasihan saya ntar nggak bisa beli baju saya kan. Misalnya. Atau misalnya juga beli makanan, atau jual jasa. Jual jasa kadang-kadang apa? Ada tulisan. Ya, kursus bahasa Inggris. 1 hari langsung bisa bahasa Inggris. 1 jam bisa cas-cis-cus. Paling how are you, what's your name, bisa cis-cus. Kadang bahasa marketing kan luar biasa. Nah, makanya dalam fikih kontemporer itu diatur sekarang tentang misalnya hukum endorsement, hukum jual beli followers, hukum kemudian iklan, ya. Jangan sampai kita mengiklankan sesuatu, mengendorse sesuatu yang tidak sesuai dengan apa adanya. Ada di sebuah podcast, saya ingat betul, salah seorang artis itu, siapa namanya, beliau diambil iklan produknya itu Pak, ini pemutih betis kulit gitu. Jadi betisnya kata dia, betisnya pas syuting itu pakai betis saya katanya. Tapi pas mukanya, muka Dian Sastro. Jadi kamera itu shootnya 2 kali. Betisnya betis dia, pas mukanya cut. Mukanya Dian Sastro. Lah, saya diambil betis saya doang kata dia. Ya. Karena mukanya nggak ngejual. Ya, mukanya nggak ngejual gitu. Nah, kadang-kadang kita juga begitu, dikasih iklan. Ayo pakai pasta gigi ini, diliatin giginya putih. Kita pakai Pak, bertahun-tahun juga putih-putih perasaan gitu. Nah, kita jangan sampai tujar bil kadzib, dagang pakai bohong kagak usah dah gitu. Dagang diri kita, oh seolah-olah populer, pakai survei populer sekian. Siapa yang bisa meyakinkan bahwa betul-betul segitu? Nggak usah dagang-dagang begituan lah. Kalau kita pakai bohong. Kalau benar silahkan, ungkap semuanya dengan kebenaran.
Kita jual apa lagi? Jasa. Anda kalau begini nanti akan dapat begini nih. Saya pastikan, saya yakinkan Anda dan seterusnya. Ya, udah diambil, pergi segala macam. Nah, ini yang Nabi sudah katakan waktu tujjar bil kadzib. Ya. Pedagang dengan dusta. Jual beli tanah juga begitu. Ya, saya ketika pembebasan lahan pesantren itu menghadapi beberapa kasus yang ya gampang banget begitu. Ya, antara surat dengan yang kenyataannya ternyata beda. Kenapa begini? Biar pajaknya dulu murah, Ustadz, katanya. Jadi mau nggak mau dikurangin ini angkanya, ya nggak sesuai dengan ukuran. Ya udah kita BPN lagi dah. Saya bilang gitu. Saya nggak mau harus pakai BPN. Berapa sebenarnya ini luasnya? Ya, nggak pakai surat-surat yang begini. Kita ukur ulang, kita ambil semua dari awal. Sebab yang gitu-gitu masih banyak. Ya, manipulasi, ya, kemudian pembohongan dan seterusnya. Nabi mengingatkan. Sebaliknya, Pak, kalau pengen masuk surga bersama dengan Nabi gampang. Wattajirus saduq. Orang-orang yang dagangnya saduq, senantiasa jujur, di surganya bareng siapa? Bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enak banget. Pengen dapat surga langsung bareng Nabi, kita udah jadi pedagang, tinggal jujur doang bareng sama Rasul di sana. Pertanyaannya, Rasul dihisab tidak? Enggak ada Nabi yang dihisab. Berarti kalau surganya bareng Nabi, kira-kira dihisab tidak? Tidak. Sementara yang masuk neraka tanpa hisab, sama-sama pedagang. Tapi yang bil kadzib, dusta, manipulatif, nipu, ngerjain doang dan seterusnya. Ini yang bahaya. Masalah kita nggak bisa menelusuri. Ya, kadang-kadang ingredientnya apa, kandungannya apa, netonya berapa, kan kita nggak bisa memastikan. Nggak ada orang beli odol, pasta gigi, dikeluarin semua dulu, ditimbang, bener nggak 120 gram ini? Kan nggak ada. Cuman kan tulisannya udah tertulis 120 misalnya. Tahu dari mana kita segitu? Kalau dia jujur, alhamdulillah. Kalau dia bohong, nggak akan ada yang tahu. Kan begitu. Kandungannya ada babi, tapi pakai kode-kode C sekian dan seterusnya. Tahu dari mana kita C itu? Kita lihat kodenya nggak ada kayaknya, nggak ada tulisan babi. Mendingan tulis babi, selesai kan? Biar kaum muslimin bisa ngelihat, oh ini ada babinya, nggak deh. Ngapain harus dikamuflase dan seterusnya? Ini wattujar bil kadzib. Yang keempat, yang kelima, wal ulama bil hasad. Ulama yang kerjanya cuma menghasut, dengki aja sama orang. Apa-apa yang dihadirkan kebencian, kedengkian, ya, kemudian menyalahkan, ya. Jangan ke dia mah udah kagak bener itu. Ya. Dan ini tantangan sebagai orang yang punya ilmu adalah hasad. Kenapa, Pak? Karena orang punya ilmu itu cenderung dianggap punya ilmu kalau ada murid. Sepinter-pinternya orang nggak dianggap sebagai orang berilmu kalau nggak ada murid. Maka ketika muridnya semakin banyak, viral dia. Subscriber YouTube-nya banyak, kemudian yang nonton YouTube-nya banyak, tiba-tiba ada ustadz baru nih, mulai digandrungin lagi. Akhirnya channel YouTube-nya sepi. Akhirnya yang nontonnya semakin dikit. Apa kata dia? Ustadz itu ustadz sesat. Dia mah bukan kiai. Bini aja baru satu, kiai kudu dua. Saya udah kiai. Jangan dengerin, dia mah ustadz apa? Ustadz karbitan, belum jadi kiai dia mah, katanya begitu. Kiai itu kudu punya pesantren, dia mah gak punya pesantren. Ya, kiai mah kemana-mana harus pakai sorban hijau, dia mah kagak pakai sorban. Kiai mah harus jenggot, wah segala macam. Jangan ngikutin dia. Kenapa? Karena ada hasad, nggak demen ada orang yang lebih punya banyak murid dibandingkan dia. Ada orang yang lebih banyak menganggap beliau sebagai guru dibandingkan dirinya lagi dan seterusnya. Dan kecenderungan orang-orang berilmu memang untuk hasad tadi. Nggak suka kalau pendapatnya nggak dianggap. Nggak suka kemudian dihadapkan dengan, Ustadz bagaimana kata si fulan pendapatnya begini. Lo ngadu gua sama dia, begitu ya. Ya kalau mau ngambil pendapat dia, ambil aja, lo ngapain nanya sama gua, misalnya begitu. Nah ini orang-orang yang menghadirkan atas ilmu yang Allah titipkan kepadanya, bukan semakin tawadhu, tapi semakin hasad. Sementara
Allah jamin surganya akan diangkat bagi siapa? Orang-orang yang ilmunya disertai dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau derajat surganya pengen diangkat setinggi-tingginya, maka sertakan ilmu itu dengan iman, bukan dengan hasad, bukan dengan kebencian, bukan dengan adu domba, bukan tentang saling menyalahkan satu dengan yang lain dan saling merasa membenarkan diri sendiri dengan pendapatnya. Ini yang kelima. Makanya kita nggak pernah menjumpai, Pak, para a'immatul madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, kemudian Abu Hanifah, nggak pernah yang istilahnya jangan ikutin pendapat dia. Dia mah murid saya, belajar juga sama saya, nggak pernah. Padahal Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tetapi Imam Ahmad berkali-kali ditanyain, bagaimana pendapatmu tentang pendapat Syafi'i, begini, begitu, dan seterusnya. Sementara pendapat Anda, wahai Imam, begini, kok beda? Anda gurunya mengatakan begini, Anda begini. Imam Ahmad sosok yang luar biasa. 40 tahun, Pak. 40 tahun setiap sujud terakhirnya. Doa dia cuman 3. Setelah doa Subhana rabbiyal a'la dan seterusnya, doa dia apa? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Doanya 3. 40 tahun doa ini. Ya Allah, ampunilah selalu dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Selaku seorang murid, nggak ada tuh dengki sama gurunya. Walaupun pendapatnya banyak berbeda. Dalam masalah kunut beda, dalam masalah bismillah beda. Banyak beda-bedanya. Tapi nggak pernah begitu. Karena seorang yang alim faham betul dengan keilmuan yang dimiliki, semakin memberikan hadirnya tawadhu, dan bukan semakin menghadirkan hasad satu dengan yang lain. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wal aghniya bil bukhl. Orang-orang kaya yang pelit, bakhil, bin pelit, bin medit, bin koret, ya, bin seke, begitu orang Makassar, ya. Bin apa lagi, ya, pokoknya binnya banyak dah, gitu ya. Dan orang pelit itu identik dengan kekayaan, atau kekayaan identik dengan pelit itu. Handphone harga 15 juta. Mau Idul Adha, datang ke tukang jual kambing dicari, Bang. Yang paling murah yang mana, Bang? Yang kurusan yang mana yang kurusan? Sekalinya datang dicari kandang kambing yang paling kurus. Ya. Kalau saya terus terang, handphone saya beli harga 2,5 juta. Saya malu sama Allah kalau nanti hewan kurbannya lebih murah dari 2,5 juta. Kenapa? Dalam urusan dunia kita bisa beli. Setahun sekali 2,5 juta. Minimal sama harga handphone lah. Misalnya. Jadi kalau sekarang handphone kita berapa harga, Pak? Kira-kira 4 juta. Ya, 5 juta. Nah, cari nanti yang patungannya 5 juta itu. 4,5 juta. Malu sama Allah kalau kita kurban lebih murah dibandingkan harga handphone kita. Malu sama Allah. Ya. Kita punya kendaraan di dunia bisa, beli motor bisa. Harga motor berapa? 12 juta. Second. Sekarang rata-rata motor baru 20 semua kan. Ya. 20 satu ekor sapi. Kendaraan ke akhirat kita nggak punya. Misalnya. Ya. Giliran kita mau datang kepada manusia pakai baju yang terbaik. Giliran ngadep sama Allah, datang pakai, ya Allah, sarungnya itu-itu aja. Buat nyuci burung itu, nyuci motor itu, belanja itu, nganterin istri jemput itu, ya, sholat pakai sarung itu juga. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu an yara ni'matahu 'ala 'inda 'abdihi." Allah tuh senang ketika melihat nikmatnya dipakai sama hambanya, tuh Allah senang. Ya, datang ke masjid, khudhu zinatakum al-a'raf 31. Ambil pakaian terbaik. Apa kata para ulama? Ya, Al-Imam Tamimud Dari, Pak.
Tamimud Dari diriwayatkan ishtara ridaan bi alfin thumma yusalli fihi. Beliau pernah membeli sebuah selendang harganya 1.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau satu emas sekarang 1 juta, berarti sekitar 4.250.000. 1 dinar. Beliau beli selendang doang, Pak. Harga 1.000 dinar. Berapa rupiah kira-kira? 5 juta dikali 1.000? 5 miliar. Selendangnya doang. Summa yusalli fihi, dia pakai untuk sholat ngadap sama Allah. Beli sesuatu yang baru, lapornya sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah ini baju baru nih. Dari engkau rezekinya. Aku pakai buat ngadap engkau. Ya. Kita beli baju batik baru, pakai ngadap Allah. Kita beli apa-apa baru, pakai pertama ngadap sama Allah. Laporan dulu. Seringkali kita ngadap Allah, pakai baju barunya buat siapa? Ngadap orang dan seterusnya. Al-aghniya bil bukhl. Ya. Ada kejadian di salah satu masjid di Kelurahan Tugu. Masjid gede, masjid jami. Ya, gede sekali masjidnya, lebih gede daripada ini. Ya, besar sekali. Di belakangnya kejadian ceritanya dari salah satu pengurus RT. Cerita sama saya. Ketika Muharraman, Pak, proposal dari masjid keliling warga. Ketika nyampe ke si fulan itu, buat santunan yatim, keluar 1 lembar warna biru, 50.000. 17 Agustus, RT bikin organ tunggal. Malam harinya, makan-makan sama warga, bikin organ tunggal, undang penyanyi dangdut. Ya. Proposal keliling warga, datang ke si fulan, keluar 5 juta. Buat santunan yatim 50.000. 17-an dangdutan 5 juta. Ini langsung sekretaris RT cerita sama saya. Jadi urusan akhirat pelitnya bukan main. Wah, sampai dicap sama pengurus RT, wah kalau ke dia mah udah dah, jangan berharap-harap proposal itu. Kayaknya lebih mahal harga proposalnya, cetak proposal dibandingkan dapat dari dia itu uang. Ya. Tapi kalau dalam urusan dunia, wah ini peluang besar. Pasti gelontorin duitnya gede-gede dia. Acara apapun. Ya. Bagaimana mungkin kita pengen masuk surga tapi nebus surga pakai uang selembar 50.000? Bahagia surga yang luar biasa, tapi kita nggak berani kemudian mengeluarkan harta kita semaksimal mungkin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kita bisa menginfakkan apa yang kita cintai. Semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, kalau cerita-cerita para salafus saleh tentu nggak akan bisa kekejar lah. Ya. Mereka yang sampai Talha bin Ubaidillah sekali infak itu 70.000 dirham. 1 dirham sekitar 35.000 sampai 50.000. Taruhlah 50.000. Ya. Misalnya kayak dirhamnya Maroko kan pakai dirham. 1 dirham itu sekitar 40 sekian ribu. Ya. Taruh 50.000 kali 70.000 berapa? 70.000 dirham dikali 50.000. 70, 3,5 miliar atau 35? 3,5 ya? 3,5 miliar. Itu sekali infak. Sekali dagang dapat untung langsung 3,5 M. Nyampe rumah nggak bisa tidur. Tidur bolak-balik ditanyain istri, "Bang, kenapa nggak bisa tidur?" Itu duit banyak banget. Bingung saya ngabisinnya. Bingung tanggung jawabnya. Terus gimana supaya bisa tidur? Kata istrinya, "Kamu janji besok pagi sedekahin semuanya." Akhirnya istri bilang, "Ya udah saya janji, tapi abang bisa tidur ya?" Tidur. Besok pagi disedekahin. Itu istri zaman dulu. Kalau istri zaman sekarang, "Bang, buat saya berapa, Bang?" Ini kagak ada yang disisainnya nih. Semua disedekahin beneran. Itu istri zaman sekarang. Tapi beliau enggak. Besok sedekahin ya? Iya dah, sedekahin semua. Tapi abang bisa tidur ya? Tidur malam itu, Bu. Luar biasa. 70.000 dirham. Ya. Zubair bin Awam punya 1.000 budak. Selama 1.000 hari, tiap hari dia bebasin satu, dia merdekain satu, dia bebasin satu, dia merdekain satu. Harga satu budak
Di zaman itu kurang lebih 100 juta kalau kita rupiahin. Sekitar 40 dinar, 50 dinar, 1 dinar 5 juta, ya. Dikali 40 berapa? 200 jutaan. 100-200 juta. Setiap hari 100-200 juta gitu. Kali 1000 berapa itu? 200 miliar kan? Setiap hari bebasin satu, bebasin satu, bebasin satu. Subhanallah. Ya. Jadi kenapa orang-orang ini masuk nerakanya tanpa hisab? Karena sudah mempertuhankan hartanya, bergantung kepada hartanya. Bahwa nasib hari esoknya bergantung kepada hartanya. Dia merasa aman, tabungan dia masih cukup. Dia merasa aman, harta dia masih ada. Dia merasa aman, investasinya masih ada. Depositonya masih banyak. Dia masih aman. Bergantungnya kepada sana. Sementara untuk mengeluarkan sedikit pun nggak mau. Bil bukhl. Sampai mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini karena ilmu yang saya punya. Karena pengalaman saya. Makanya kerja dong. Jangan ngajuin proposal doang. Jangan cuma minta doang. Jangan cuma mengharap doang. Kerja, cari, usaha, ikhtiar. Oh, udah begitu. Qarun bahasanya. Dipertontonkan semua hartanya. Ya, dilihatin tuh. Kalau mau kayak saya begini, begini caranya. Ilmu yang saya punya ini yang bikin saya bisa seperti ini. Kata Qarun begitu. Sehingga Nabi mengingatkan tentang wal aghniya bil bukhl. Sementara orang-orang yang kaya, yang dermawan, masuk surganya pertama. Ingat 3, kata Nabi salasun, ya, awwalu qada'in yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang akan pertama kali ditetapkan nasibnya di hari kiamat. Pertama adalah ya, orang yang berilmu, yang kedua adalah orang yang kaya yang ketiga orang yang jihad dan dia mati. Nah, perkara orang yang kaya ditanya, ente ngapain dengan kekayaan yang sudah saya kasih? Saya infakin ya Allah karena saya mengharap ridhamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, Anda dusta. Anda dermawan itu supaya dibilang sebagai orang yang dermawan. Masukin neraka. Maka makna paradoksnya apa? Orang dermawan ketika dia ikhlas karena Allah, maka langsung masuk surga. Nah, sebaliknya orang kaya yang bukhl, yang pelit, nerakanya tanpa hisab. Ya. Nah, ini 6 hal ya. Pemimpin, kemudian yang sombong, yang zalim, fanatisme terhadap golongan dan suku, ya, atau pendapat ormas, organisasi, lembaga dan seterusnya, atau sosok orang gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pedagang yang dusta, manipulatif. Yang kelima adalah ulama yang hasad, dan yang keenam adalah orang kaya yang pelit, yang bakhil. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua dari keenam hal ini, dan Allah berikan kepada kita peluang masuk surganya tanpa hisab. Tinggal dibalik, Pak. Kalau jadi pemimpin jangan zalim. Kalau kita punya segala sesuatu jangan fanatis, ya. Terhadap agama wajib, terhadap yang lain enggak perlu fanatik. Siap menerima kritikan, masukan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kalau jadi orang yang dikasih amanah kecil-kecil ya jangan sombong, tinggal rendah hati. Kalau dikasih ilmu harus mempersatukan, jangan membenci satu dengan yang lain. Kalau sebagai pedagang tinggal jujur aja terus. Kalau kemudian orang kaya tinggal dermawan, masuk surganya tanpa hisab sebagaimana mereka yang tadi masuk neraka tanpa hisab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.